Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufan Zeraldi Catherine dengan NPM 237002054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum PLC. Dengan tugasnya, ubahlah logic gate di bawah ke dalam ladder diagram di Automation Studio. Dengan poin-poin yang pertama, cari tabel kebenaran dari setiap soal berikut. Kedua, pahami logika untuk dikonversi ke ladder diagram. Ketiga, buat ladder diagram berdasarkan pemahaman langkah 1 dan 2. Lalu, nanti akan diisi dengan video YouTube. Yang pertama harus ada tabel kebenaran. Kedua, jelaskan setiap langkah konversi ke ladder diagram atau logikanya. Ketiga, jelaskan kenapa nilai dari setiap tabel kebenaran bernilai true atau false. Dan yang terakhir, membuat konversinya dibebaskan ataupun penyederhanaan, persamaan, step by step, dan lain-lain. Bisa dilihat, untuk soalnya seperti ini, gerbang logikanya terdapat berbagai rangkaian gerbang logika, yaitu ada AND, ada OR, dan juga ada NOT. Itu tuh seperti apa? Nah, kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu agar kita mulai mengenali apa itu gerbang logika. Nah, saya akan menjelaskan gambarannya. Terdapat 3 gerbang logika, yaitu ada NOT, OR, dan juga AND. Nah, saya akan mulai dari NOT terlebih dahulu. NOT ini merupakan gerbang logika yang dimana memiliki simbol seperti segitiga dengan lingkaran kecil di ujung. Nah, untuk NOT ini hanya memiliki satu input, namun memiliki output yang berkebalikan dengan input. Seperti apa itu? Nah, contohnya saya memiliki tabel kebenaran dengan contoh A-nya itu ada 0. Nah, setelah diarahkan menjadi output, itu akan menjadi 1. Maupun sebaliknya, kalau misalnya kalian memasukkan inputnya itu 1, maka outputnya itu akan 0. Seperti itu. Maka ini akan menjadi keterbalikan seperti itu. Nah, untuk keterikatannya dengan PLC itu biasanya di PLC itu biasanya diwujudkan sebagai kontak NC atau normally close. Nah, jadi yang telah saya sampaikan, kalau inputnya tidak aktif, outputnya justru malah aktif seperti itu. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan di contohnya di saya penggunaan Automation Studio. Selanjutnya, untuk contoh dari NOT ini, nah, lampu menyala ketika tombol tidak ditekan seperti itu. Selanjutnya ada OR. Nah, ini adalah salah satu gerbang logika OR. Nah, dengan simbolnya itu memiliki bentuk melengkung dengan 2 input, yaitu A, B, dan juga outputnya. Nah, untuk outputnya itu sendiri, dia akan bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Seperti itu. Nah, biasanya pada VLC ini tuh memiliki di ladder diagram seperti 2 kontak NO yang dipasang paralel seperti itu. Jadi nanti itu akan ada yang seri dan juga paralel. Dan untuk paralel itu ini akan termasuk ke OR seperti itu. Nah, nanti saya sampaikan, kalau salah satu input aktif, maka output tersebut akan aktif. Bisa dicek dari tabel kebenaran, ini terlihat bahwasannya 0, 0, 0 pada inputnya. Selanjutnya dari input A itu ada 0, input B-nya 1, dan outputnya akan menjadi 1. Nah, untuk input A akan ada 1, input B-nya 0, outputnya 1. Dan kalau misalnya dua-duanya 1, maka hasilnya juga akan 1 seperti itu. Dan ini tuh akan bernilai 1 jika salah satu dari kedua input ini bernilai 1 seperti itu. Nah, ini akan gerbang logika OR dengan menggunakan paralel. Berbeda dengan gerbang logika AND yang tadi telah disampaikan oleh gerbang OR, ini tuh menggunakan paralel, tapi untuk AND ini menggunakan seri. Seperti apa itu? Nah, untuk AND ini tuh dengan simbol seperti bentuk setengah lingkaran dengan 2 input, A dan B, dan juga output. Nah, output tersebut akan hanya bernilai 1 jika kedua input bernilai 1, tidak salah satunya, namun harus dua-duanya bisa bernilai 1 sehingga bisa dapat 1 seperti itu. Nah, kita bisa lihat contoh dari tabel kebenaran. Ini bisa dilihat bahwasanya kedua input ini memiliki nilai yang 0, yaitu sama. Nah, untuk nilai input yang B,
ini tetap 0 karena salah satu input itu tidak bernilai 1 maupun sebaliknya, dan AB ini tetap 0. Nah, untuk yang bawahnya A dan B ini bernilai input 1 sehingga outputnya itu akan bernilai 1 seperti itu. Nah, kepada PLC-nya itu di ladder diagram ini seperti dua kontak yang dipasang seri untuk N. Jadi ini tuh kontak NO yang melakukan dipasang seri seperti itu. Jadi outputnya itu hanya akan aktif jika kedua input akan aktif. Salah satu contohnya itu konveyor hanya jalan kalau sensor A mendeteksi barang dan tombol start ditekan. Nah, berbeda dengan OR. Kalau OR ini contohnya itu motor bisa nyala jika tombol start 1 ditekan atau tombol start 2 ditekan. Jika kayak tadi, ini tombol start 1 tidak ditekan, tapi kalau tombol start 2 ditekan, ini akan menghasilkan output yaitu motornya bisa nyala. Nah, kalau misalnya di N, kalau misalnya di N ini ada konveyor, jadi hanya jalan ketika melihat sensor A dan juga sensor B. Contoh, ketika ada sensor logam tapi di sininya bukan logam, maka hasilnya itu akan 0 maupun sebaliknya seperti itu. Nah, untuk PLC sendiri ini akan menggunakan prinsip logika ya tadi, not, or, and, dan lain-lain. Namun pada soal yang telah disampaikan ini hanya dicantumkan itu ada or, and, dan juga not seperti itu. Nah, nanti saya akan memberikan simulasinya bagaimana cara saya mengerjakan soal tersebut, yang dimana saya itu akan memulai dari pengkonversian dari gerbang logika menjadi ladder diagram. Nanti saya akan menguji coba sehingga saya nanti bisa menuliskan tabel kebenarannya apakah sesuai atau enggak. Nanti saya akan mengikuti berbagai langkah-langkah yang akan diikuti instruksi oleh poin nomor 4 seperti itu. Makanya nanti bisa dilihat dan juga bisa diamati sesama agar semua orang bisa paham dan juga mengerti bagaimana konsep dasar logika atau gerbang logika ini dapat diterapkan di PLC. Salah satunya penerapan dari gerbang logika menjadi ladder diagram seperti itu. Oke, sebelum kita mulai penggarapan dari Automation Studio, kita harus mengetahui tugasnya itu apa dulu, ketentuannya. Yang pertama itu harus ada tabel kebenaran, harus menjelaskan setiap langkah dari konversi ke ladder diagram atau gerbang logikanya kita konversi ke ladder diagram. Ketiga, jelaskan kenapa nilai dari setiap tabel kebenaran bernilai true dan atau false. Dan yang terakhir, membuat konversinya dibebaskan untuk penyederhanaan, persamaan, dan step by step dan lain-lain. Nah, kita kan sudah menjelaskan apa itu gerbang logika dasar dari AND, OR, dan juga NOT. Makanya kita akan mengambil salah satu contoh yang nomor 1. Nanti kita bisa menyesuaikan kembali sampai nomor 5. Yaitu kita ambil yang nomor 1, kita copy dulu atau kita potong gambarnya, lalu kita ambil projectnya. Nah, habis itu kita lakukan copy paste. Nah, kita akan menyesuaikan gerbang logika ini biar besar atau kecil, itu hak dari kalian. Nah, selanjutnya kita akan lakukan input dan juga outputnya, karena di sini itu Automation Studio itu bisa mendesain input dan juga outputnya. Berbeda dengan software PLC yang lain yang biasanya langsung menggunakan input switch dan juga output relay seperti itu. Nah, kita mengambil electrical control yang bagian Jepang standar. Dapat ada 2 ya, ada yang Eropa, ada juga yang Jepang. Tapi saya akan mengambil yang Jepang karena telah diajari saat praktikum kemarin. Oke, kita ambil yang Jepang, yaitu ada yang input, kita sesuaikan dulu, dan juga ada yang output. Oke. Nah, ketika sudah ada yang input, nanti kita akan melakukan input dan juga output. Nah, dalam input dan output ini harus melakukan push button atau switch yang nanti akan menyambungkan ke motor dan juga relay. Saya akan mencoba untuk nge-wiring terlebih dahulu. Untuk ini kita tambahkan dulu normally push button. Nah, untuk ininya bisa menggunakan PB1. Enter. Nah, setelah itu kita ambil power supply sebesar 24 volt. Sini kita sesuaikan, kita zoom biar enak. Kita wiring sampai ke 24 volt. Nah, biar apa? Karena nanti itu push buttonnya itu akan ada 2, yaitu ada push button yang pertama dan juga ada yang kedua seperti itu. Nah, nanti di bawahnya itu akan menambahkan
no volt karena ini tuh di COM ini adalah grounding. Seperti itu, kita sesuaikan yaitu ke transformation rotate 180 derajat, lalu kita wiring ke no volt. Nah seperti itu, ini adalah contoh dari input. Selanjutnya kita akan mencoba ke outputnya biar nanti kebayang. Kita sesuaikan dulu sama PLC yang part outputnya, lalu kita akan mencoba untuk wiring. Nah kita akan mengambil dari motor, yaitu ada di output komponen. Kita akan ambil electrical motor atau motor dari relay. Kita sesuaikan seperti ini. Nah, kita tulis motor atau bebas, yang penting ini adalah outputannya, apakah nanti motornya akan menyala atau tidak. Oke, kita waktu itu kita butuh netral, nanti kita sesuaikan, kita cari apakah ada di sekitaran power source. Nah oke, kita sesuaikan di sini, ini ada netral, kita transformation ke 0, kita wiring juga, ini wiring ke sini. Nah kita telah membuat rangkaian untuk input yang pertama. Nah untuk mengkonversikan ladder diagram, ini ada ladder diagram, kita akan mengambil contoh yang Eropa saja. Nah bisa dilihat cara membaca dari gerbang logika menjadi ladder diagram. Kita mulai, kita tahu bahwasannya buat yang N yang telah saya sampaikan ini akan bersifat seri, makanya kita akan coba bagian yang rang pertama. Anggap ini rang 1 dan juga ini rang 2, nanti akan digabung menjadi kesatuan output. Nah kita coba, ini untuk N ini akan bersifat seri seperti ini. Nah selanjutnya kita akan mencoba ke paralel, ini sini. Nah di situ kita tambahkan outputnya seperti ini. Nah untuk ini cukup diketik out saja nggak apa-apa. Nah habis itu kita wiring sampai ke output. Nah seperti ini. Oke, ini merupakan konversi dari gerbang logika yang pertama menjadi ada diagram. Ini bentukannya seperti ini, seri. Nah selanjutnya kita coba lagi yang ini. Nah ini sesuaikan, ini sesuaikan juga. Nah ini sesuaikan di sini. Nah ini kita sesuaikan ke sini. Nah ini kita sesuaikan ke sini. Nah sudah terbuat. Nah ini merupakan rangkaian dari ladder diagram buat di gerbang logika yang pertama seperti itu. Mungkin kita bisa merapikan kembali ya, kayak kita bakal hapus dulu wiringnya biar rapi. Kita sesuaikan saja di sini. Nah ini bisa. Nah karena fungsinya ini buat OR. Nah ini buat OR, itu akan melaksanakan branch atau paralel yang akan menyambungkan dari yang A dan juga yang B seperti itu. Nah ini ada push buttonnya, jadi nanti itu ada 4 push button, salah satunya nanti kita akan menyesuaikan dengan pushback 1, 2, dan 3, dan 4. Nah bagaimana cara addressingnya? Nah untuk addressingnya ini sendiri teman-teman bisa pencet dari rangkaian NO yang pertama, yang kita contoh ambil yang ini dulu. Nah, cari yang bagian IN0, kita sesuaikan dulu ya. Oh ya, ini IN0. Kita ambil IN0, pencet 2 kali. Nah, ini sudah ada. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba ngerangkai dan juga nge-address ya. Kita akan mencoba satu persatu. Nah, kita akan coba. Nah, ini menurut salah. Kita ambil switch. Habis itu normally push button. Normally open push button, kita wiring, kita anggap ini PB2 atau PB-nya yang nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Nah kita rangkai dari IN ke sini. Oke, nah nggak apa-apa, kita sambungin saja ke sini karena nanti juga si rangkaian 24 volt akan menyaluri ke setiap push button. Nah terus habis itu kita addressing ke IN1 seperti itu. Nah, tidak lanjut sampai ke wiring kedua lagi. Kita lanjut ya, kita sambil mencahap normally push button PB3. Di
situ PB4. Oke, kita sesuaikan. Oke, anggap saja ini merupakan PB3. Oke, ini PB4. Untuk rangkaiannya nanti bisa dirapikan sendiri ya untuk rekan-rekan dan juga teman-teman yang telah menonton. Nah, saya lupa di outputnya ini harus ada power supply lagi di COM-nya. Bentar, saya tambahkan, baru ingat. Kita tambahkan power source itu L1 atau pasar. Rotate. Oke, mantap. Nah, kita akan mencoba addressing, yaitu tadi kan udah dari S1, dari input 1, sekarang lanjut ke input 2. Pencet lagi. Dan juga input 3, pencet lagi. Nah, sudah terbentuk untuk rangkaian gerbang logika yang pertama, telah dikonversi. Ini ada beberapa push button dan juga ada rangkaian, ada diagram, ada input dan juga output. Jadi nanti si gerbang logika ini targetnya itu bisa menyala atau tidak, karena untuk seri itu jika bernilai 1, jika kedua input bernilai 1, maka akan hasilnya tetap 1. Tapi kalau misalnya salah satu input tidak bernilai 1, itu hasilnya akan 0, seperti itu. Nah, kita coba untuk mensimulasikannya seperti itu. Oke. Nah, kita akan mengambil contoh, yaitu ada push button ya. Nah, ini ada push button dan ini bisa dipencet. Nah, kita coba apakah nanti dari salah satu ini bisa. Kalau misalnya ini sesuai, nanti kita akan mencoba tabel kebenarannya. Nah, contoh ini nyala. Kita bisa mengambil contoh dari outputnya menyala, dari namanya push button yang dari B. Nah, dari rang B yang ini yang dari OR. Lalu bisa kita pencet yang IN2 atau yang rang 2 yang bagian A itu tetap menyala. Nah, jadi itu hasilnya itu kenapa OR itu bisa jika bernilai input 1, maka outputnya juga tetap 1. Tidak seperti N harus inputnya bernilai 1 gitu. Jadi bedanya N dan juga OR itu, N itu kalau misalnya kedua input bernilai 1, maka outputnya harus bernilai 1. Namun sebaliknya dengan OR, ketika salah satu input bernilai 1, maka outputnya juga tetap bernilai 1. Seperti itu gambarannya. Nanti bisa ditulis di tabel kebenaran. Nah, seperti itu. Ini bisa dipencet. Nah, ini bisa dipencet seperti itu. Nah, kita akan coba nih biar gambaran, biar nggak bingung. Nanti kita coba yang N. Ini yang N. Tuh, ini nggak bisa. Nah, ini harus bisa. Kalau misalnya salah satu ditekan, nah ini harus bisa. Berarti tandanya 1 dan 1 itu hasilnya tetap 1 di N. Tapi kalau misalnya 1, 0, itu hasilnya akan 0. Seperti itu gambaran referensinya. Nanti akan saya coba dibuat tabel diagramnya. Dan maksud saya tabel kebenarannya, biar nanti bisa ditahu, oh ini tuh N tuh dari 1, 1, 0, 0, 1, 0, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kita mulai dari seri yang tadi. Nah, contoh ini tadi bisa dipencet. Nah, pencet nih, ini nggak ada, ini 0. Karena si B dari rung pertama ini 0. Namun kalau misalnya dari rung B ini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada beberapa kemungkinan apakah bisa si inputnya, contoh ininya 0 tapi ininya 1, ini tidak nyala. Tapi kalau misalnya ini nyala bernilai 1, maka ininya akan tetap bernilai 1 seperti itu. Ini untuk N. Nah, untuk OR, nah kita akan ambil contoh yang OR. Nah, ketika misalnya ini yang OR, ini akan tetap bernilai 1. Karena ketika salah satu input bernilai 1, maka outputnya tetap bernilai 1. Maupun sebaliknya, seperti itu. Nah, tetap sama. Kalau misalnya ingin disemuakan, ini akan hasilnya 1, 1, 1. Nah, gitu. Kalau misalnya mau digabung, maka semuanya hasilnya tetap 1. Sekarang kita akan mencoba membuat tabel diagramnya, seperti itu. Nah, ini ada website buat referensi gerbang logika. Ini ada gerbang N, gerbang OR. Tadi kita akan membahas ketentuannya kayak tadi. Contoh yang tadi saya sampaikan, jika output salah satu output bernilai 1, maka outputnya tersebut akan menjadi 1. Tapi bila salah satu input bernilai 1, maka outputnya 0. Nah, kita akan menerapkan sistem ini. Contoh,
Nah, kita akan mengambil contoh untuk yang N ini, kita lihat 0, 0, 0. Nah, untuk 0, 0-nya ini mati. Nah, 1, 0, 0. Nah, kita ambil satu ini, ambil yang B, coba. Nah, tetap mati. Seperti itu. Hasilnya 0 karena outputnya tidak nyala. Nah, kalau misalnya kebalikannya kayak 1, 0, 0. Nah, itu tetap tidak nyala. Nah, namun bila bila kedua ini inputnya aktif, maka hasilnya akan bernilai 1 seperti itu. Nah, seperti ini. Ketika seri nyala, nyala, nyala atau 1, 1, 1 seperti itu. Nah, untuk yang tabel kebenaran OR ini harus bisa salah satu input bisa bernilai 1. Jadi mirip dengan paralel. Kalau misalnya kedua input ataupun salah satu input bernilai 1, maka outputnya bisa bernilai 1. Berbeda dengan N, jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya 0 seperti itu. Nah, kita akan mengecek ini yang OR. Nih, kita bisa lihat ya, di sini terlihat. Nah, saya akan menyalakan yang salah satunya. Bentar, ada notifikasi. Terus, nyala. Matikan lagi. Ambil yang satu, nyala. Nah, anggap ini tadi yang saya jelaskan itu, anggap ini kita mencoba dari gerbang logika ya, tabel kebenarannya ya. 1, 0, 1. Kita ulangi lagi. 0, 1, 1. Nah, ini dua-duanya 1, 1, 1. Seperti itu aktif jadinya. Seperti itu gambarannya untuk gambaran dari tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini tuh merupakan ketentuan terkait program tersebut apakah berjalan atau tidak. Kalau misalnya akan berbeda, ini pasti antara salah dari wiring atau tidak komponennya, seperti itu. Saya akan merapikan kembali agar nanti terlihat rapi. Kita akan mencoba dua contoh lagi. Nanti ada salah satu yang NOT dan juga ada gabungan antara N, O, dan juga NOT. Namun untuk dua soal lagi, nanti mungkin saya langsung skip karena dirasa memakan banyak durasi. Tapi saya akan menjelaskan dengan sangat baik dan juga sangat rinci agar teman-teman dapat memahami bagaimana caranya gerbang logika ini dapat dikonversi ke ladder diagram. Oke, sekarang kita lanjut mengambil soal selanjutnya. Mungkin saya akan mengambil contoh soal nomor 3. Kita ambil, kita contohkan dulu. Kita ambil soalnya, lalu kita masukin ke project di Automation Studio. Kita sesuaikan. Nah, di sini terlihat bahwasannya ada gerbang logika N, ada OR, dan juga ada NOT. Nah, yang telah saya sampaikan untuk NOT ini, jika input bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Ini kebalikannya jadinya. Nah, makanya nanti kita coba sesuaikan. Nah, kita akan coba buat PLC-nya dulu ya, karena tadi saya sudah menjelaskan. Saya langsung saja untuk pembuatan dari output dan juga inputnya. Nah, kita akan coba. Kita ambil, kita key switch, kita ke normally push button. Ini untuk contoh jaga-jaga saja ya. Oh, maaf, ini begitu bagus. Habis itu kita ambil ke power source, habis itu kita ambil 24. Sini kita ambil enggak, kita ambil di transformation output. Kita wiring lagi. Kita coba masing-masing wiring biar ya. Habis itu kita ambil motor. Oke, habis itu kita coba wiring. Kita ambil lagi power source, kita ambil network. Kita rotate, habis itu kita ke pasang. Oke, kita wiring. Oke, sudah terbentuk ya PLC card-nya, input dan juga output. Kita akan mencoba ladder diagram. Kita ambil yang standar, yang Eropa standar bisa. Kita ambil rang, kita langsung aja pencet ini. Kita ambil rang. Kita akan memperbesar saja karena buat contoh. Oke, di sini terlihat ya.
kita akan mencoba dari yang pertama, yaitu ada rang pertama, yaitu ada A dan C bersifat not. Nah, untuk not ini harus menggunakan normally close, karena yang telah saya sampaikan, jika output bernilai 1, maka output pun akan bernilai 0. Itu kebalikannya. Kita coba. Nah, karena ini seri, maaf, karena ini N, maka kita akan melakukan seri. Seri. Nah, setelah itu kita ambil NO, di sini NO. Nah, di sininya NC. Ini bisa kebalikannya ya, mau ini mau NC-nya di sini, mau NC-nya di sini. Ini tergantung. Terus itu kita tambah coil. Selanjutnya kita wiring. Nah, kita sesuaikan dulu biar rapi. Oke. Nah, ini kita lanjutkan, nah ini bertemu OR. Nah, kita buat paralel karena biar menyatu dengan output. Nah, ini merupakan rangkaian nomor 3, yaitu NC nya 2 di atas, ini A dan C, ini NO A, dan ini NCB, seperti itu. Oke, kita lanjut, yaitu untuk membuka push button, yaitu switch. Nah, karena di sini ada 4, yaitu kita akan mencoba bikin 3 lagi. Kita ini ngetik PB2, habis itu PB3, PB4. Nah, kita coba rapi-rapikan ya, biar rapi. PB3, PB4. Nah, kita wiring ke 24 volt. Ini ke sini. Untuk wiringnya ini bisa fleksibel ya, kayak saya sampaikan, ini bisa menyesuaikan. Ini langsung saja wiring. Oh, salah. Nah, seperti ini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Kita sudah memiliki 4 rangkaian push button, 4 push button yang nanti akan menyesuaikan dengan addressing. Nah, tadi sudah tahu ya cara addressing, yaitu dari awal ini kita pencet 2 kali, terus habis ini kita pencet 2 kali di sini di 0. Input 0, ini input 1, ini input 2, ini input 3. Nah, ini outputnya kita pencet, yaitu kita ke output 0. Jadi saya lupa pencet. Nah, jadi ini anggap ini tulisannya motor. Terus saja ini motornya karena dia sudah menyambung dengan output. Nah, ini merupakan lengkap dengan rangkaian gerbang logika, dikonversi menjadi ladder diagram, dan dijelaskan step by step cara penggunaan PLC inputnya dan juga outputnya dari pembuatan push button, grounding, pasar, dan juga netral. Nah, kita akan coba simulasi. Nah, kita melihat bahwasannya ini motor berjalan dengan tanda nyala merah ya, bergerak ini ke kanan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena NC dan juga ininya pun bersifat 1. Jadinya ketika NO nya itu 0, nah maka jika input bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan ini NC nya juga ada NC nya di rang yang pertama, yaitu 111. Jadinya hasilnya 111. Tapi kalau misalnya dipencet, ini akan hilang karena satunya pun menjadi 0. Jadi kalau misalnya saya pencet nih, saya pencet menjadi 1 inputnya, tapi nanti outputnya akan menjadi 0. Nah, jadi hilang lagi menjadi 0 gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini saya akan mencoba tabel kebenarannya. Kita lihat tabel kebenaran not. Nah, ini ada not nih, udah jelas ya. 0, 1, 1, 0. Kenapa? Karena ini hanya memiliki 1 input saja. Yaitu kita ambil contoh. Kita ambil yang A ya, yang A ini kita pencet, set, hasilnya 0. Ketika saya lepas, hasilnya 1. Maupun sebaliknya dari C, rang pertama, saya pencet, hasilnya 0. Ketika saya lepas, hasilnya 1. Apakah sesuai? Benar, sesuai. Ini dengan gerbang kebenaran, berarti benar. Nah, selanjutnya kita pakai yang ke bawah, apakah bisa atau enggak. Nah, karena ini kita mengambil yang ada yang not, ada yang NO.
gitu. Ini tidak ada gerbang logika, jadi kan N, jadi kita anggap ini NO gitu. Jadi ini ada NO dan juga ada N gitu. Maaf, ada NOT dan juga ada N seperti itu. Nah, tadi yang telah saya sampaikan, kita bisa pencet dulu hasilnya. Ketika saya pencet, ini hasilnya bernilai 1 dan output menyala. Tapi kalau saya lepas tetap sama karena rangkaiannya ini bersifat input dari NC gitu. Nah, ketika saya pencet push buttonnya ini yang awalnya bernilai 1 akan bernilai 0 dan akan membuat tetap bernyala seperti itu. Karena ini ada kesinambungan terhadap rang pertama dan juga rang kedua. Tapi kalau misalnya saya pencet dua-duanya, nah ini akan outputnya akan mati. Nah, jadi ini bisa memudahkan kita untuk mengecek apakah sesuai atau tidak. Contoh, saya melakukan input pada input 2, yaitu yang ini, yaitu yang NO, yang dari yang A ya, rang kedua, kita pencet, maka ini akan menyala. Jadi anggap ini itu 1 dan juga hasilnya 1 seperti itu. Nah, karena ini merupakan seri dan N, jadinya kalau misalnya saya pencet si NC-nya ini yang B-nya ini akan memutus aliran seperti itu. Nah, saya pencet, nah saya akan memutus aliran dari dari NO yang A seperti itu. Tapi kalau misalnya saya lepas yang ini, nah saya akan tetap menyala seperti itu. Makanya kita akan mencoba menjelaskan lagi. Nah, kita akan menyesuaikan bagaimana sistem NO dan juga N bekerja. Nah, ketika saya pencet dua-duanya, nah ini saya pencet dua-duanya, maka hasilnya 0. Tapi kalau misalnya saya pencet ini 1, nah kalau misalnya ini bernilai 1, ini tetap bernilai 0 karena saya telah memencet tombol push button yang yang C. Nah, karena habis itu kita lanjut lepaskan, maka hasilnya ini adalah 1. Dan kalau misalnya saya mengaktifkan, nah ini hasilnya 0 seperti itu. Nah, ini untuk yang not, jadi udah paham ya yang not seperti apa. Nah, mungkin bisa di ini 0, 1, 0 kayak gitu. Ini akan tetap gagal karena ini akan memiliki 2 input. Tapi kalau misalnya dua-duanya 1, jika dua-duanya 0, nah ini saya lepas. Nah, jika bernilai 0, maka hasilnya itu akan 1 karena aliran listrik atau arusnya itu bakal menyambungi jembatan dari NC menjadi NO kan. Nah, ini akan menjadi NO dan juga aktif. Nah, ini seperti itu. Kita pencet lagi untuk memutus aliran. Begini juga sama. Nah, kalau misalnya salah satunya ingin mencoba, ini tetap, maupun sebaliknya seperti ini. Ini lepas tetap sama. Makanya ini dua-duanya harus bernilai 1 seperti itu. Tidak boleh berbeda kalau di gerbang logika NOT. Nah, untuk yang gerbang logika N dan juga NOT, ini akan ada gambarannya. Nah, kita akan coba menahan dulu ya. Kita akan menahan si gerbang logika NOT. Nah, di situ kita coba dari, kalau misalnya salah satu saya mencet angka ini, nah ini contoh 1 kan. Nah, ini 1, ini 1, ini 0 karena yang saya pencet ini dari 0 menjadi 1. Nah, ketika saya mencet melakukan kontak dengan push button 4, ini akan memutus jaringan ataupun memutus arus sehingga outputnya akan menjadi 0 seperti itu. Nah, ini akan ada gabungannya dari gerbang NOT dan juga gerbang N seperti itu. Nah, seperti itu untuk tabel kebenarannya untuk nomor 3. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya saya saya membuka input, yaitu saya langsung pencet 1 nih, mendapat input nilai 1, hasilnya jadi 0. Tapi kalau saya pencet lagi dari 0 menjadi 1 seperti itu. Ketika saya lepas N, yang awalnya 1 menjadi 0 dan hasilnya outputnya akan menyala seperti itu. Paling untuk nomor 3 gerbang logikanya seperti itu karena ada gabungan N dan juga NOT. Nah, bagaimana nanti ada studi kasus bahwasanya nanti ada N, OR dan juga NOT. Nah, kita akan mencoba ke pengerjaan soal nomor. Kita akan mengambil contoh gabungan dari NOT, N dan juga OR. Ini merupakan gabungan dari ketiga gerbang logika dan bagaimana cara kita mengkonversikan dari gerbang logika menjadi ladder diagram. Pertama, kita copy lagi soalnya, kita masukkan ke project kita. Kita langsung saja ya buat PLC input dan juga output, kita sediakan saja langsung karena sudah tadi dijelaskan dalam 2 soal tadi. Kita sesuaikan, kita perkecil, dan kita ini untuk patokan bagaimana cara kita nanti mengkonversinya. Oke, di sini terdapat banyak sekali push button, nanti kita coba satu persatu ya. Nah, kita mulai nih.
Dari yang pertama ini ada node, yaitu kita akan memasangkan ladder diagram, yaitu NC di sebelah sini dan juga B sebagai N. Nah, ini karena bersifat N maka ini seri. Oke, sudah terbuat nih rang pertama. Sekarang kita coba lanjut rang kedua. Nah, untuk rang kedua ini ada A. Nah, ini A di sini boleh, dan ini C-nya itu node ya, yaitu NC. Nah, yang terakhir ini ada di rang ketiga. Nah, ini ada di A, itu ada NC. Nah, sini ada NO, karena C-nya itu adalah N. Nah, ini merupakan gambarannya dari node, terus ke N, terus OR. Nah, seperti itu. Nanti akan bercabang, seperti itu. Kita akan coba melakukan wiring ya. Kita coba masukin dulu coilnya. Dan kalau misalnya dihitung-hitung, teman-teman, ini merupakan ada 6 push button ya. Nanti kita dari input ini sampai input ke ini bakal nambah lagi push button. Oke, kita akan coba melakukan wiring. Nah, ini karena ini ada N, maka kita buat langsung saja ke seri seperti ini. Kita langsung saja. Nah, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita ambil yang kedua, yaitu bikin N lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga ini dibikin N lagi. Nah, sekarang ini bakal melakukan OR. Yang penting dari yang OR pertama kita coba buatkan dulu di sini ya, biar gampang. Nah, ini kita sambungin ke sini. Oke. Salah ini. Nah, kita coba lagi ya, karena ini menyambung. Ini bisa menjadi kesalahan, bisa nanti kita perbaiki. Nah, ini cara hapusnya. Nah, ini kita sambungin dulu ke sini. Nah, sini sesuai. Nanti kita jelaskan dulu. Nah, dari yang sini ini karena rang, karena dari rangnya ini rang 3 sama rang 2, maka kita ini karena nyambungnya ke OR, jadi kita bikin paralel seperti itu. Seperti ini. Nah, baru habis itu dari yang kedua ini, nah dari rang 2 dan rang 3 ini bisa menyambung ke rang 1 dari OR, dan hasilnya menjadi OR seperti ini. OR-nya ini dari rang 2 rang 1, dan OR ini merupakan gabungan dari sini menjadi dengan 1 seperti itu, sehingga hasilnya outputnya 1. Oke. Kita lanjut ke bagian switching. 1, jadi karena ada 6 berarti kita butuh 5 lagi. Itu ada switch, normal push button. Kita langsung saja ya, gak usah pakai natanya, udah jelas ini push buttonnya, jadi biar cepat. 3, oke, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita akan wiring. Kita sambungin saja dari sini ke sini, dari sini ke sini, 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 ke sini, ke sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan addressing dari 000 sampai seterusnya. Setelah yang 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Oke, sekarang kita lanjut ke outputnya. Kita addressing outputnya menjadi output 0. Nah, ini merupakan rangkaian dari ladder diagram yang telah dikonversi dari gerbang logika menjadi ladder diagram seperti itu. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi yang tadi saya sebutkan. Kita coba simulasi. Nah, coba ini. Oke, ini merupakan rangkaian awalnya. Yang kita mulai, kita ambil yang rang pertama dulu ya, karena ini bersifat seri. Kita coba ketika salah satu ininya aktif, ini 1, 0, 0. Nah, kalau misalnya saya bilang ini ambilnya 0, ini maka hasilnya 0, 0, 0. Nah, ini 0, ini 0, ini 0. Tapi kalau misalnya saya mengajukan 1, nah ini 1, nah, ini bisa 1, nah, ini bisa menghasilkan nilainya 1 seperti itu, karena ini digabung dari nilai 1, 1, dan juga 1.
Nah, tapi kalau misalnya ini 1 dan yang dan yang A-nya ini 0, maka hasilnya akan 0 seperti itu. Nah, kita coba potong dulu ya biar biar bisa paham tabel kebenaran. Kita di sini belajar tentang tabel kebenarannya. Nah, seperti itu logikanya. Walaupun nanti ketika di gerbang N ini beda dengan gerbang NOT. Nah, karena gerbang NOT ini kan hanya memiliki 1 input. Kalau misalnya di gerbang N bisa memiliki 2 input. Makanya dari N itu ketika input bernilai 1, salah satu di input bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Nah, kayak tadi ya, 0, 0, 0. Terus saya pencet 0, 0, 1, 0. Terus saya pencet di sini 1, 1, 1. Terus saya pencet di sini 1, 0, 0. Nah, seperti itu. Ini merupakan rangkaian N. Oke, kita pencet ya, berarti udah beres nih yang ini. Selanjutnya kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu yang rang kedua. Nah, kita coba tahankan dulu ya biar nggak nyambung. Kita fokus ke bagian yang rang 2 yang ini. Nah, karena ini tetap sama, jadinya kalau misalnya saya mencet pencet yang A, ini yang bernilai 1, maka ini bernilai 1, hasilnya akan 1. Tapi kalau misalnya saya tidak mencet, nah, ketika ini bernilai 0, ini 1, maka ini 0. Seperti itu. Berarti benar kan? Untuk tabel kebenaran itu bersifat benar. Nah, kita coba. Nah, ini ketika bernilai 1, ini 1, padahal saya hanya mencet push button dari NC gitu. Nah, selanjutnya dari yang IN3, kalau misalnya saya pencet dan saya pencet IN2, maka hasilnya 0 karena dari NC-nya itu mendapatkan nilai inputnya itu 0, sehingga sesuai dari gerbang logika 1, 0, 0 seperti itu. Tapi kalau misalnya mau keduanya, itu harus bisa mengaktifkannya dua-dua karena ini gerbang logikanya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya hilangkan input 3-nya itu saya pencet menjadi 1, dan ini saya akan mencet input 2 menjadi 1, maka outputnya akan menjadi 1 seperti itu. Maupun sebaliknya, tidak bisa, kecuali saat kedua input harus bernilai 1. Nah, seperti itu. Hilang, nyala, 1, 1, 1, maupun sebaliknya. Nah, ini hilang, ini hilang, ini ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ini. Nah, kalau misalnya ini bernilai 1 seperti itu. Nah, kalau misalnya saya pencet dan saya pencet ini, maka ini bernilai 0. Tapi kalau misalnya ini saya lepas, bernilai 1. Oke, kita paham ya yang kedua ya, rang kedua. Sekarang kita mencoba rang yang ketiga, yaitu yang A-nya NOT dan juga C-nya N. Ini akan tetap sama. Nah, simpelnya kita hilangkan dulu yang NC-nya, kita potong dulu biar arusnya tidak mengalir juga. Nah, ketika input 4 ini kita fokus ke input 4 dan juga input 5. Kayak saya sampaikan tadi, kalau misalnya input 1 bernilai 0, maka dua-duanya itu outputnya akan 0 karena 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya pencet input 5-nya 1, tapi akan tetap 0 karena dari input 1 ini, input 4 bernilai 1 dari yang telah saya pencet jadi push button menjadi 0. Namun kalau misalnya saya lepas input 4-nya, maka akan bernilai 1 karena untuk NOT ini input 0 menjadi input 1 dan input 1 akan menjadi input 0. Jadi saya pencet nih, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Nah, ini kebalikannya, ini 0, ini 1. Nah, gitu. Maupun nanti Anda bakal pencet ini input 0, tapi kalau misalnya NO-nya masih bernilai 0, itu akan tetap bernilai 0. Tapi kalau saya tetap lepas menjadi nilai 1, maka tetap bernilai 0. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang gerbang logika N, OR, dan juga NOT. Setelah dibayangkan, itu menyesuaikan dengan tabel kebenaran dan itu sesuai ketentuannya. Motor bergerak sesuai gerbang logika. Seperti itu. Nah, sudah dijelaskan terkait gerbang N, OR, dan juga NOT. Kita telah menjelaskan kasusnya yang dari yang pertama, yaitu ada gerbang N dan juga OR. Selanjutnya ada gerbang OR dan juga dan juga NOT, dan yang terakhir itu gabungan dari gerbang OR, NOT, dan juga N. Seperti itu. Sudah terjawab dan studi kasusnya. Nanti saya coba buat keseluruhan dari tabel diagram tersebut. Kita akan mengerjakan setiap
soal dari 1 sampai 5 dengan menggunakan berbagai rangkai tabel diagram seperti itu. Ini baru nomor 5, tadi nomor 1, 3, dan 5. Sekarang kita kerjakan 2 dan 4 secara langsung saja. Saya telah memberikan gambaran untuk yang belum saya presentasikan, yaitu ada di ladder diagramnya. Nah, kita mungkin mulai dari sudah terbuat ya, dari representasi dari gerbang logika menjadi ladder diagram seperti itu. Nah, yang pertama tadi ya, dari yang nomor 1 ini kita seri, ini OR kita buat, ini yang seri, ini yang paralel kita satukan menjadi satu output. Nah, untuk yang nomor 2 karena ini hanya inputnya saja dan OR, nanti kita bikin bercabang dulu di rang 1 dan rang 2. Nah, ini karena ini di C-nya itu hanya bersifat seri karena cuma N doang, jadi dibikin satu di sini. Nah, selanjutnya yang nomor 3, ini ada NOT, dan juga ini ada N dan juga ada NOT. Nah, ini bisa dari rangkaian seri juga, ini N, ini kita bikin seri, ini bikin seri, dan yang kedua juga sama, ini kita bikin seri, ini kita bikin seri. Karena dari AI-nya itu tidak ada NOT, maka kita jadikan NO, dan atau NO itu bernilai 0 dan NC itu 1. Nah, kita udah ketemu dua-duanya, kedua seri kita dibuat, habis itu ditambahkan ke OR. Nah, OR habis ini dimasukkan ke cabang ke paralel, disambungkan ke sini menjadi satu output. Nah, untuk nomor 4, nah ini program cukup kompleks, tapi teman-teman bisa dimulai dari yang paling atas, yaitu mengambil dari yang N seri. Kita udah buat, ini N yang pertama, rang pertama. Nah, untuk yang bagian kedua, ini sama, tetap dibuat di N, tetap seri. Nah, yang ketiga ini dan di rang 3 yaitu NC, karena hanya NOT A doang. Nah, NOT A ini hanya bersifat N, jadinya di sini hanya satu saja. Nah, untuk yang terakhir B dan C ini bisa dari NC karena sama-sama NOT gitu. Nah, ketika semua ada digabung, ini akan membuat gerbang logika OR yang akan membuat percabangan ataupun paralel menjadi satu output seperti itu. Jadi kita dari yang ketiga ini rang 2, rang 3 dibuat ke rangkaian ke sana, ke atas, yaitu kita tarik ke sini. Nah, kita sambungkan dari yang kedua, yang ketiga, kita sambungkan dari yang keempat jadi satu output. Dan yang terakhir nomor 5 itu dari yang kedua yang tadi ya, yang A itu ada yang NO, ini yang NOT, ini NC, dan ini N doang, berarti ini hanya NO, dan ini gerbang logikanya N, jadinya kita bikin seri. Nah, untuk yang ini sama, ini dibalik saja, ini yang NO, ini yang NC, karena ini C-nya NOT. Nah, ini yang A-nya NOT, yang C-nya ini NO. Nah, ketika udah tergabung semua, dibuatlah branch gerbang logika OR, yaitu paralel, yang akan menyatukan menjadi satu paralel utuh, yang menjadi satu output. Seperti itu yang telah saya jelaskan untuk penggunaannya. Nah, untuk penggunaan yang tadi saya sampaikan, dari tabel kebenaran sampai operasi dari pengoperasian tabel diagram dari PLC, dan mengetahui dari nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan PLC dari Automation Studio dengan menggunakan gerbang logika seperti itu. Ini gambarannya. Jadi dikarenakan size-nya tidak cukup, jadi sini saya langsung memberikan contohnya saja. Mungkin saya akan memberikan salah satu contoh ke soal nomor 2. Ini ada gerbang OR dan juga ada gerbang N. Nah, kalau misalnya dari A dan B-nya itu bersifat jika yang saya sampaikan bernilai 1, maka si outputnya akan bernilai 1. Tapi kalau misalnya C-nya terhalang, jadi ini tuh akan bernilai 1 pun 0 gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini 1, ini tentu bakal nyala, arus ini bakal nyala dan akan membuat si output pun menyala. Tapi kalau misalnya output dari C-nya ini 0, maka ini akan memutus aliran yang ada di rang A. Ada yang di A, jadi membuat si outputnya menjadi 0. Tapi kalau misalnya dari yang C, kalau misalnya bernilai 1, maka ini akan bernilai 1 seperti ini. Jadi saya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 seperti itu, karena ini menggunakan menggunakan gerbang logika N. Maupun sebaliknya, mau Anda di bawah pun tetap sama, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh gerbang logikanya. Ini N 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Dan ini yang OR 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, seperti itu gambarannya. Mungkin tadi juga sudah saya sampaikan dari nomor 1, 3, dan 5 juga dari pengoperasian PLC input dan juga output sudah dilaksanakan, dan juga true dan false itu bersifat 1 itu
nyala true dan no itu false, itu sebaliknya, itu bisa sebaliknya. Jadi mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Naufan pamit undur diri. Segala bentuk kritisi, kritikan akan bisa saya salurkan dan menjadi kebaik di lebih depannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.